Perkenalkan, kami kelompok 18 TIP 2021 yang beranggotakan Rangga Putra dengan NIM akhir 030, Geri Maulana dengan NIM akhir 096, Agun Ridjetyo dengan NIM akhir 066, Felix Febriano dengan NIM akhir 114. Di sini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami yang bertopik arus listrik pada rangkaian listrik dengan metode eliminasi Gauss. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb per detik atau ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroampere seperti di dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat kuat 1 sampai 200 kilo ampere seperti yang terjadi pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit, arus searah dapat diasumsikan resistansi terhadap arus listrik adalah konstan sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltase dan resistensi sesuai dengan hukum Ohm. Arus listrik merupakan satu dari 7 satuan pokok dalam satuan internasional. Satuan internasional untuk arus listrik adalah ampere. Secara formal, satuan ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter di antara dua penghantar lurus sejajar dengan luas penyampaian yang dapat diabaikan berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang tanpa udara. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial menuju potensial rendah. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi 2 kategori, yakni arus searah atau direktoran, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Arus bolak-balik, alternating current, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, hukum Ohm, hukum OHM. Jadi hukum OHM adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum OHM apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, tapi istilah hukum selalu digunakan dengan alasan sejarah. Secara matematisnya, hukum OHM diekspresikan dengan persamaan berikut, yaitu V sama dengan I kali R. Dengan V adalah tegangan listrik, satuannya volt, dan I arus listrik, satuannya ampere. Untuk R sendiri adalah resistansi atau nilai hambatan listrik, satuannya OHM. Hukum ini dicetuskan oleh Georg Simon OHM, seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Nah, hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik yang mempunyai satuan OHM dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan V per R. Dengan R adalah resistansi, satuannya OHM, dan I adalah ampere, arus listrik, satuannya ampere, sedangkan V itu adalah volt atau tegangan listrik. Jadi bisa dikatakan nilai resistansi sama dengan tegangan listrik dibagi dengan arus listrik. Hukum Kirchhoff adalah
dua persamaan yang membahas kekekalan muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Dan pertama dijabarkan pada tahun 1845 oleh Gustav Kirchhoff. Hukum ini seringkali digunakan dalam teknik elektro. Kekuatan hukum ini dapat diturunkan dari persamaan Maxwell, tapi Kirchhoff ada sebelum Maxwell dan menggunakan pengerjaan dari Georg Ohm untuk menghasilkan hukumnya. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff disebut juga hukum arus Kirchhoff, hukum titik Kirchhoff, hukum percabangan Kirchhoff, atau KCL, singkatan dari Kirchhoff's Circuit Law, atau disebut juga hukum sirkuit Kirchhoff. Bunyi hukum 1 Kirchhoff adalah sebagai berikut. Pada setiap titik percabangan, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke dalam titik tersebut sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Atau singkatnya jumlah arus listrik pada sebuah titik sama dengan 0. Mengingat bahwa arus adalah besaran pertanda positif atau negatif yang menunjukkan arah arus tersebut menuju atau keluar dari titik, maka prinsip tersebut bisa dirumuskan sebagai berikut. Sigma N IK sama dengan 0. Dengan N adalah banyaknya cabang dengan arus yang masuk atau keluar terhadap titik tersebut. Selanjutnya untuk hukum 2 Kirchhoff. Disebut juga hukum tegangan Kirchhoff, hukum putaran atau loop Kirchhoff, atau KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Bunyi hukum kedua Kirchhoff adalah sebagai berikut. Jumlah terarah atau melihat orientasi tanda positif atau negatif dari beda potensial listrik di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0. Atau juga berbunyi jumlah dari IMF atau electromotive force atau gaya elektromotif dalam sirkuit tertutup ekuivalen dengan jumlah turunnya potensial pada sirkuit tersebut. Bisa juga berbunyi jumlah hasil kali resistansi konduktor dan arus pada konduktor dalam sirkuit tertutup tersebut sama dengan total EMF yang ada dalam sirkuit loop tersebut. Sama halnya dengan prinsip hukum 1 Kirchhoff. Prinsip kedua Kirchhoff dapat ditentukan sebagai berikut. Sigma VK sama dengan 0. Lanjut. Metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Metode ini diciptakan oleh matematikawan Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss di tahun 1777 sampai 1855. Metode tersebut melibatkan 3 jenis operasi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menukarkan 2 baris yang berurutan. Yang kedua, mengalihkan atau membagikan baris dengan angka butanol. Yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan suatu baris dengan baris lainnya. Dengan cara tersebut, matriks yang diketahui berubah menjadi matriks segitiga atas. Contoh kejadian, gunakan metode eliminasi Gauss untuk menentukan arus I1, I2, dan I3 yang mengalir pada rangkaian berikut ini. Jawab berdasarkan hukum Kirchhoff, I1 plus I2 sama dengan I3, min 14 plus 6, I1 plus I3, min 10 plus 4, II sama dengan 0. 10 I1 plus 6 I3 sama dengan 24. Min 10 plus 6 I3 plus I1 plus 2 I3 sama dengan 0. 6 I1 plus 8 I3 sama dengan 10. Lalu kita susun ulang ketiga persamaan di atas menjadi seperti ini. I1, I2, I3 sama dengan 0. 6 I1 min 4 I2 sama dengan 24. 6 I1 plus 2 I3 sama dengan 10. Nyatakan dalam bentuk matriks.
Langkah berikut adalah menghitung matriks regularisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkah dalam menggunakan matriks regularisasi. Sampai di sini matriks argumen mengalami perubahan menjadi 1, 1, min 1, 0, baris kedua 0, min 10, 6, 24, baris ketiga 0, min 6, 8, 10. Lanjutan langkah menuju regularisasi adalah M sama dengan A32 per A22 sama dengan min 6 per min 10. A31 sama dengan A31 min M A21 sama dengan 0 min kurung min 6 per min 10 kurung tutup kali 0 sama dengan 0. A32 sama dengan A32 M A22 sama dengan min 6 per min 10 kali min 10 sama dengan 0. A33 sama dengan A33 M A23 sama dengan 8 min buka min 10 min 6 per min 10 kali 6 sama dengan 4,4. A34 sama dengan A34 min M A24 sama dengan 10 min kurung buka min 6 per min 10 kali 24 sama dengan min 4,4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya dari hasil perhitungan yang tadi dijelaskan oleh teman saya akan dihasilkan matriks triangularisasi yaitu 1, 1, min 1, 0, 0, negatif 10, 6, 24, dan 0, 0, 4,4, min 4,4. Sekarang kita tinggal melakukan proses substitusi mundur dengan cara I3 sama dengan A34 dibagi oleh A33 yang berarti sama dengan min 4 per 4 dibagi 4 per 4 sama dengan negatif 1. I2 A24 dikurangi A23 dikali I3 dibagi A22 sama dengan 24 dikurangi 6 dikali min 1 per 10 sama dengan min 3. Kemudian I1 sama dengan A14 dikurangi A13 kali I3 ditambah A12 kali I2 per A11 sama dengan 0 dikurangi min 1 dikali min 1 ditambah 1 kali min 3 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi besar masing-masing arus pada rangkaian di atas adalah I1 sebesar 2 ampere, I2 sebesar negatif 3 ampere, dan I3 sebesar negatif 1 ampere. Tanda minus memiliki arti bahwa arus yang sesungguhnya berlawanan dengan asumsi kita di awal. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.